Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, alhamdulillah pada kesempatan maghrib hari ini, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, ya. Masih kitabun nikah bab walimah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke 12 ya Pak Subri ya. Berarti sekarang hadis 13 ya. Oke, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang membawa kitab, silakan bisa dibuka hadis yang ke-13 ya. Mari. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi qas'atin min saridin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diberikan atau didatangkan kepada beliau semangkuk dari sarid, bubur ya. Semangkuk bubur. Faqala, lalu kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, beliau mengatakan, ya, maaf, saya ulangi ya, qas'ah itu keterangannya adalah suatu bejana terbuat dari kayu ya. Ina'un min khashab yudha'u fihi at-ta'am. Ya, yang diletakkan di atasnya makanan ya. Jadi bejana tapi terbuat dari kayu, itu disebut qas'ah. Isinya bubur. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, kulu min jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha. Makanlah dari samping qas'ah itu dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Kalau mau makan dari samping-sampingnya, lalu ke tengah, bukan dari tengah, tapi dari samping-sampingnya. Lalu apa alasannya? Ilahnya apa? Kok Nabi menyuruh para sahabat yang hadir di situ untuk makan dari sisinya dulu, dari bagian samping dulu. Nah, lalu beliau menjelaskan, fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Karena keberkahan turun di tengah-tengah bubur tersebut. Ya, hadis rawahu al-arba'ah, dan ini lafaz Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada beberapa faedah penting yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ya. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan anjuran untuk makan ya, dari bagian sisi makanan. Ya. Jadi kalau kita makan bersama-sama di nampan, katakan begitu ya. Maka kalau kita makan bersama-sama di sebuah nampan, itu makannya dari pinggir itu. Dan makruh hukumnya makan mulai dari tengah. Karena inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab syar'i yang Nabi biasa melakukan, dan Nabi melarang para sahabat makan dari tengahnya. Kenapa? Karena keberkahan makanan itu ada di tengah. Lalu kemudian ya ke samping. Jadi
Barakatut ta'am takunu fi wasatil qas'ati wa tasilu min wasatiha ila jawanibiha. Keberkahan makanan itu ada di tengah-tengah bejana tadi, lalu kemudian dari tengah itu ke samping, mengalir ke samping keberkahan itu. Jadi kalau langsung dimakan dari tengah, nah habis, nanti yang lain nggak kebagian keberkahannya. Padahal itu makannya bersama-sama. Nah itu Bapak Ibu, itu alasan kenapa Nabi menyuruh para sahabat untuk makan dari bagian sisi dulu. Nah, lalu apa yang dimaksud keberkahan makanan di sini? Keberkahan makanan dimaksud, ya, seandainya makanan itu sedikit, bisa mengenyangkan, gitu. Mungkin yang makan 5 orang, makanan sedikit, tapi karena dia berkah, maka fayakfi lil kasir. Al-qalil yakfi lil kasir. Sedikit makanan tapi cukup untuk orang banyak. Nah, itu menunjukkan keberkahan makanan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, makanan yang berkah itu juga makanan yang menyehatkan. Jadi mendatangkan kebaikan yang banyak. Nah, maka kalau kita ingin sehat, nah, makanlah dengan cara sesuai sunnah Nabi agar makanan tersebut berkah. Itu. Nah, karena keberkahan itu tadi mendatangkan kebaikan yang banyak. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Itu diantara ya, makna berkah ya. Jadi sedikit bisa cukup untuk orang banyak. Nah, dan makanan tersebut jadi menyehatkan karena mendatangkan keberkahan. Nah, itu diantaranya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Lalu larangan dalam hadis ini, tadi kan Nabi bilang, wala ta'kulu min wasatiha. Menurut mayoritas ulama, larangan dalam hadis ini adalah an-nahyu litanzih. Nahyu litanzih. Larangan itu kan ada 2 ya. Ada an-nahyu litahrim, ada an-nahyu litanzih. Nahyu litahrim itu artinya larangan dan itu hukumnya haram. Kalau an-nahyu litanzih, larangan tapi itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita makan dari tengah itu tidak sampai pada derajat haram tapi makruh. Itu yang dimaksud an-nahyu mahmulun ala tanzih menurut mayoritas ulama. Nah, karena ini ya, adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ulama lain seperti Al Imam Asy-Syafi'i mengatakan haram, an-nahyu litahrim. Jadi kalau ada orang makan, lalu dia makan dari tengahnya, maka dia berdosa. Gitu. Kalau dia makan bersama-sama begitu ya, dia makan dari tengah, maka dia berdosa. Karena ini sesuatu yang dilarang dan ini haram. Apalagi kalau dia paham bahwa Nabi melarang kita makan dari tengah makanan. Tahu dia hadis ini, lalu kok dia tabrak, maka berdosa dia dan ini haram. Itu. Nah, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan wa hadzal qaul qawi. Perkataan Imam Asy-Syafi'i ini kuat. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub wal aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal perintah itu adalah wajib dan hukum asal larangan itu adalah haram. Illa madalla ad-dalilu ala ya khilafihi atau ala ila madalla dalilu ala sorfihi, kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna haram jika itu larangan atau dari makna wajib jika itu perintah. Dan ini tidak ada gitu. Dalil yang memalingkan berarti makan dari tengah itu hukumnya haram, makan dari samping itu hukumnya wajib. Nah itu. Ini menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Tapi ada pengecualian. Nah, lakin hunakal istisna ya. Istasnal ulama ma idza kana ta'amu anwa'an. Jika makanan itu macam-macam. Jadi dalam satu nampan misalnya di situ ada daging, ada perkedel, ada bakwan, ada goreng tempe misalnya. Apalagi sosis gitu ya. Ada semur jengkol, di situ jadi satu ya.
Nah, jika itu makanan yang di hadapan kita, maka fala ba'sa bil akli min a'la al-qas'ati au min a'la as-subha. Kalau gitu beragam makanannya macam-macam gitu, itu boleh ya. Makan dari tengah. Misalnya kita tidak suka yang ada di depan kita, misalnya sosis tidak suka. Tempe goreng udah bosen, di tengah daging misalnya. Nah, itu boleh ngambil daging ya. Itu dibolehkan, ini pengecualian. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka jika ini faktanya jaza al-aklu minhu, boleh makan di tengah, dari tengah. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, itu keterangan hadis yang ke-13. Kemudian hadis yang ke-14 Bapak Ibu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kana idzastaha syai'an akalahu. Beliau itu kalau ya beliau menginginkan, tertarik dengan makanan itu ya, menggugah selera beliau, maka beliau akan makan. Idza istaha syai'an akalahu. Wa idza karihahu tarakahu. Tapi kalau beliau tidak suka, makanan yang dihidangkan tidak suka, beliau meninggalkan. Tidak mencela makanan itu. Diam, tidak dimakan. Muttafaqun alaih. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim, maka disepakati kesahihannya oleh kedua imam ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ya, kepada para sahabat dan tentu saja kepada kita selaku umat beliau. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan ala kamali khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi wa ma'a ghairihim min fi ma'kalihi haizula yaibu at-ta'am. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi kepada istrinya, atau kepada yang lainnya ketika waktu makan, dan beliau tidak mencela makanan. Nah, jadi kalau beliau mau berminat, beliau akan makan. Jika beliau tidak mau, beliau akan tinggalkan dan beliau diam. Nah, itu ya, adab yang ditunjukkan oleh Nabi ketika beliau makan. Nah, apa yang dimaksud akhlak yang sempurna yang ditunjukkan oleh Nabi kepada keluarganya, kepada istrinya? Mungkin ibu-ibu pasti merasakan itu ya. Ketika ibu-ibu masak capek-capek, makanan dihidangkan, lalu oleh suaminya dibilang, orang penak tenan nih makanan. Kok makan gak enak gitu ya. Kira-kira gimana Bu? Sakit hati gak Bu? Udah capek-capek masak, dicela makanannya oleh suami gitu ya. Pasti kesel gitu. Nah, Nabi betul-betul menjaga perasaan istrinya. Ya. Tambah kesel. Nah, kalau enggak dimakan apa tambah kesel? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini yang tanya ibu-ibu nih ya. Kira-kira Bu, kalau ibu menghidangkan makanan, lebih baik tidak dikomentari atau dikomentari tapi dicela? Lebih baik mana Bu? Dikomentari tapi dicela gitu. Ini makanan kok enggak enak sekali gitu. Padahal ibu sendiri yang masak. Atau suami ibu mendiamkan makanan itu, mungkin hanya minum atau ngambil beberapa makanan lain gitu ya. Misal sayurnya nggak dimakan, gitu Pak Esa. Lauknya nggak dimakan karena memang nggak suka gitu. Nah, gimana Bu? Oh gitu. Baik. Itu jawaban Bu Supin ya, mewakili ibu-ibu ya. Bapak Ibu, bedakan antara mencela dengan mengarahkan. Mencela dan mengarahkan beda. Kalau mengarahkan tuh gini misalnya, Bu, ini makanannya keasinan, itu kan? Nah, itu mengarahkan. Dan itu sebaiknya tidak dilakukan saat hidangan disuguhkan. Ya, menurut keterangan para ulama, itu nanti disampaikan di waktu lain.
Gitu. Bukan saat sedang dihidangkan. Itu adabnya. Nah, mungkin nanti setelah selesai waktu makan, nah, si bapak suaminya ngomong, "Bu, tadi keasinan loh, Bu. Kalau bisa besok jangan keasinan." Nah, kan lain. Ini pas dihidangkan langsung, makanan kok asin banget ini. Rasul tidak seperti itu. Apalagi sama koyok jaran. Kayak uyuh jaran. Wah, itu lebih parah lagi itu ya. Itu betul-betul mencela itu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi itu caranya. Kalau mengarahkan boleh gitu. Memberitahu boleh, tapi waktunya bukan saat ketika dihidangkan. Itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Jadi mencela makanan itu satu bisa menyakiti orang yang menghidangkan, yang membuat, yang memasak, itu menyakiti hati mereka. Yang kedua, bisa jadi makanan yang dia tidak suka, sementara yang lain suka gitu. Kan mungkin juga. Kita nggak suka, tapi mungkin yang lain suka gitu. Kan kadang gitu Bu, Bapak Ibu ya, di rumah ibu-ibu masak, anaknya seneng gitu. Tapi bapaknya nggak seneng. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Atau sebaliknya gitu. Bapaknya seneng, anak-anak yang seneng. Akhirnya gimana Pak? Bapaknya nyatai di luar. Nah, bisa gitu ya. Jadi waktu makan, biar anak-anak yang makan karena mereka senang. Kalau bapak tidak senang, udah nggak usah dicela. Ya, kalau emang nggak suka, nggak usah dimakan, nggak usah dikomentari. Gitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya mencela itu tidak baik bagi orang yang memasaknya dan tidak baik bagi orang lain yang suka makanan tersebut. Nah, ini kenapa Nabi melarang kita, atau kenapa Nabi mencontohkan kepada kita bahwa beliau kalau tidak suka, beliau tidak mencela makanan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, lalu di sini katakan masalah aib makanan itu bukan tidak sama dengan masalah mengingatkan orang yang masak tadi ya, yang tadi Bu Supin sampaikan. Ya, kalau ada seorang suami mau mengingatkan istrinya agar memperhatikan makanan di waktu yang lain, maka tadi tidak disampaikan saat makanan itu dihidangkan. Itu. Misalnya kurang garam, atau kemanisan, atau apa misalnya anyep misalnya. Nah, itu boleh disampaikan, tapi tidak saat makanan itu dihidangkan. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, adab yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, tentu saja juga kepada kita selaku umatnya. Ya, silakan. Ada sekarang ya, di televisi itu kan ada Sep itu. Dibuang, dilepeh. Nah, itu kan sempat viral juga kalau nggak salah ya. Ada juri yang lomba masak itu ya, dia memuntahkan makanan yang dia sudah makan. Nah, itu dianggap ya tidak sopan, meremehkan orang yang masak, dan tentu itu perbuatan mencela ya. Secara secara verbal ya, secara perbuatan. Nah, dan itu tentu tidak boleh ya. Adab seperti itu su'ul adab namanya. Su'ul adab. Adab yang buruk gitu, Pak Is. Apalagi di depan orang yang masak misalnya. Bapak-bapak makan nih. Istrinya masih ada di situ. Pas makan, nggak enak, lepeh gitu ya. Wah, itu pasti menyakitkan itu ya. Jadi itu Pak Is. Itu termasuk su'ul adab. Adab yang buruk ya, ketika seseorang makan meskipun mungkin tidak enak gitu. Tapi caranya tidak langsung dilepeh di situ. Nah, kalaupun toh mau melepeh misalnya keasinan, ya tidak di depan orang yang memasak ya. Ya mungkin pura-pura mau pergi dulu gitu ya. Nah, sehingga orang yang masak itu nggak ngerti kalau dia melepeh makanan yang sudah dimakannya. Jadi itu Pak Is. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian ya, penjelasan terkait dengan tidak boleh kita mencela makanan ya. Ini. Jadi kalau nggak suka tinggalin aja, diam tinggalin. Kemudian hadis yang ke-15.
ada 2 hadis lagi ya. Jadi semua total bab ini ada 17 hadis ya. Ini hadis yang ke-15 pendek-pendek. Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La ta'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu bisyimal." Hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nah, ini. Bapak sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kiri itu dilarang, dan larangan ini sifatnya haram. Ya, sifatnya haram. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Apabila dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Nah, itu. Oleh karenanya kita tidak boleh menyerupai syaitan. Syaitan itu kan musuh kita. Masa kok kita menyerupai musuh? Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 6 mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Musuh kok ditiru-tiru gitu ya. Nah ini, maka Nabi jelas melarang kita jangan makan dengan tangan kiri. Bapak Ibu, ada orang kidal. Orang kidal itu kira-kira sebabnya apa? Kebiasaan kan? Kebiasaan. Itu bukan penyakit sebenarnya, kebiasaan. Nah, yang dari kecil dia lakukan lalu tidak diingatkan. Akhirnya lambat laun menjadi kebiasaan. Maka kalau ada anak makan dengan tangan kiri, langsung ingatkan Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti itu jadi kebiasaan. Akhirnya dia kidal. Untuk mengingatkannya, jangan sampai mencela lagi. Ngaku tangan senyape, kan bilang tangan kiri rapi. Ngaku tangan senyape, gitu ya. Artinya yang tangan kiri kan tidak bagus, kan? Tapi boleh nggak dengan ojo ngaku tangan senyape? Iya, itu pilihan bahasa ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tangan kanan itu adalah tangan yang biasa dipakai oleh Nabi untuk sesuatu yang baik. Sementara tangan kiri untuk sesuatu yang kurang baik. Ya. Aisyah jelas mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tatahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau senang menggunakan yang kanan. Mendahulukan yang kanan ya. Dalam memakai sendalnya, menyisir rambutnya, bersucinya, dan dalam setiap ya perkara-perkara yang baik-baik. Nah, yang baik menggunakan yang kanan. Nah, lalu dalam bahasa kita, dalam bahasa Jawa tadi, keluar istilah makan pakai tangan yang baik. Nganggo tangan sing api gitu ya. Ketika ada anak makan dengan tangan kiri. Nah, mungkin bisa jadi kalimat itu muncul dari tadi hadis yang tadi saya sampaikan itu. Jadi Nabi itu suka menggunakan yang kanan untuk yang baik, baik. Yang enggak baik dengan yang tangan kiri. Misalnya ketika cebok, mohon maaf ya, itu dengan tangan kiri. Nah, mungkin dari situ Pak Is. Ya. Lalu apakah itu kita mencela kalau kita ngomong makan nganggo tangan sing api gitu ya? Berarti kesimpulannya tangan kiri itu nggak baik. Nah, kesimpulannya gitu kan? Nah, tapi mungkin kalau diulik lagi maksudnya, ketika ada orang tua ngomong ke anaknya makan nganggo tangan sing api, apakah itu artinya orang tua mencela tangan kiri atau tidak kira-kira? Enggak kan? Ya maksudnya tidak kan? Bukan mencela tangan kiri, tapi maksudnya tangan kiri itu untuk sesuatu yang nggak baik, ya, yang kotor pakai tangan kiri. Nah, jika itu maknanya, maka nggak ada masalah, Pak Is. Ya, nggak ada masalah. Itu lebih jelas, ya. Pilihan katanya lebih jelas. Nah, jangan makan pakai tangan kiri, pakai tangan tengen. Nah, karena ini mangannya syaiton, gitu. Kalau kamu
Do atau le mangan pakai tangan kiwo, bener ya? Tangan, teman. Oh, tangan kiwo. Ini cara makannya syaitan gitu. Pakai tangan kanan. Nah, itu mungkin lebih baik Pak Yes ya, lebih jelas ya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu hukumnya apa? Hukumnya para ulama mengatakan wajib. Nah, karena di sini dalam hadis kedua terutama selain ada larangan juga ada perintah tadi. Fal ya'kul biyamini. Di situ ada huruf lam namanya lamul amri. Fal ya'kul biyamini, sekaligus juga ada larangan di dalam hadis ini la ta'kulu bishimal. Nah, ini perintah sekaligus larangan. Ini kuat sekali. Nah, sehingga para ulama mengatakan makan dengan tangan kiri ya hukumnya apa berarti? Haram gitu. Nah, hukumnya haram menurut sebagian ulama, walaupun nanti ada sebagian lain mengatakan mandub. Mandub itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi dengan tangan kanan dan dia biasa makan tidak dengan tangan kiri. Tapi sebagian lain mengatakan wajib. Ya seperti ya Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka semua mengatakan wajib hukumnya. Jadi haram makan tangan kiri dan minum tangan kiri, wajib makan dan minum dengan tangan kanan. Kaidahnya tadi ya sudah kami sampaikan di awal tadi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Nah, termasuk Bapak Ibu kalau di kebiasaan sebagian kita ya. Biasanya kan kita seneng tuh makan gorengan pakai cabai kan? Biasanya makan gorengan pakai tangan mana? Cabai. Nah, itu cara makan syaitan. Tapi tadi syaitan tak? Iya. Ya mau makan apapun kalau dengan tangan kiri, yaitu cara makan syaitan. Makan sendok garpu itu ya. Tangan kanan kiri. Nah, itu kan kebiasaan yang mungkin oleh sebagian orang-orang barat ya dilakukan lalu ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Harusnya enggak gitu. Garpu itu digunakan hanya untuk mungkin mau motong gitu ya. Tapi tidak digunakan untuk makan. Tapi banyak kan orang, terutama mungkin orang-orang punya gitu ya, orang-orang kaya itu, ini dua-duanya digunakan. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi perlu diperhatikan, makan apapun, kalau kita gunakan tangan kiri, itu menyelisihi sunnah, dan itu menyerupai syaitan. Bahkan dulu ya, ada orang, kata Salimah bin Aqwa, di depan Nabi, dia makan dengan tangan kirinya. Lalu kata Nabi, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Lalu orang itu bilang, la astati, katanya, saya nggak bisa. Oh, dia bilang nggak bisa. Akhirnya Nabi mendoakan, la istata'ta. Ya, kamu betul tidak bisa, kata Nabi. Ma mana'ahu illa al-kibar. Tidak ada yang mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Jadi dia sombong, makan dengan tangan kiri. Apa yang terjadi kemudian? Fama rafa'aha illa fih. Akhirnya orang itu tidak bisa mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Betul-betul nggak bisa. Sejak saat itu. Disebabkan karena kesombongannya menyelisihi sunnah. Nabi nyuruh makan dengan kanan, dia nggak mau. Nah, akibatnya apa? Akhirnya tangannya nggak bisa diangkat. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa makan dengan tangan kiri itu menyelisihi sunnah. Dan akibatnya tadi ya bisa dirasakan langsung. Nah, karena memang Nabi waktu itu mendoakan orang tersebut supaya dia tidak bisa. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya usahakan makan apapun dengan tangan kanan. Makan gorengan tadi supaya cabenya tangan kanan di mana? Ya gantian. Makan gorengan atau cabenya pegang di sini atau masukin ya ke gorengan kan. Terserahlah, intinya jangan dengan tangan kiri. Termasuk minum. Kadang-kadang kalau makan pakai jari, mungkin Bapak Ibu makan di rumah pakai jari kan? Mau minum, tangannya kotor. Terus minumnya pakai tangan apa? Nah, itu kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang. Nah, kecuali ya karena ini jarinya kotor, dia taruh gelasnya di sini,
Jadi yang kiri itu hanya sekedar menahan saja. Nah, itu barangkali masih bisa dilakukan. Tapi kalau murni dengan tangan kiri, berarti dia menyelisihi Nah, ini ya, nggak usah lah ya. Saya kira paham ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi gitu. Baik. Itu penjelasan ya dari hadis yang ke-15. Nah, sekarang hadis terakhir Bapak Ibu. Kita perhatikan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza syariba ahadukum" apabila salah seorang di antara kalian minum, fala yatanaffas fil ina. Maka janganlah dia bernafas atau meniup-niup di gelas, di bejana atau di gelas gitu ya. Jadi mau minum jangan ditiup-tiup. Ya itu tidak boleh ya, tanaffas fil ina. Dalam hadis Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sama seperti ini, cuma ada tambahan wazada au yunfakhu fihi. Nah, jadi tanafus itu bernafas, minum sambil bernapas. Gitu. Nah, kalau yunfakh itu ditiup-tiup. Minumannya ditiup-tiup, termasuk makanan. Nanti sama saja termasuk makanan. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa di antara adab dan makan dan minum itu kita enggak boleh, terutama minum ya, napas di gelas sambil minum sambil bernapas. Apalagi ditiup-tiup gitu ya. Oh panas, ditiup, itu termasuk nggak boleh. Maksudnya? Oh, ya itu pakai kipas saja. Ya ambil kipas angin, dikipas-kipas gitu ya. Nah, teknisnya kita tahu sendiri. Apa sebab? Karena kalau kita tiup-tiup, nah bisa jadi Bapak Ibu, ya kotoran masuk ke dalam minuman tersebut. Nah, dan itu membahayakan. Bisa jadi ada sesuatu yang jatuh dari hidung kita atau dari mulut kita. Nah, itu jadi jelek ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, napas yang dibuang itu baik apa buruk? Buruk. Jelek. Apa namanya? Karbon dioksida ya. Kita tiup-tiupkan ke makanan atau minuman, lalu kita minum. Nah, ini berbahaya. Bisa ya, mendatangkan amrodon, ya, penyakit. Yatalawwasu bihal ina wa ma fihi, akan mengotori gelas tersebut atau makanan dan minuman yang ada di gelas atau di bejana tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu yang sunnah seperti apa? Yang disunnahkan Bapak Ibu kalau kita makan atau minum, ya tadi, satu, tidak meniup-niup, tidak bernapas, dan tidak meminum sekaligus. Jadi satu gelas langsung glek, satu kali napas, itu nggak boleh. Nah, kalau mau minum, setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian 3 kali seruputan ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatanaffasu. Nah, ini kata yang digunakan sama ya. Pala yatanafas, sementara di hadis ini Rasul itu beliau ketika minum yatanaffasu bisyarabi salasan. Tapi artinya beda. Nah, kalau yang pertama tadi bernapas di gelas saat minum itu yang dilarang. Kalau ini Nabi yatanaffasu bisyarabi salasan, maksudnya minum ngambil napas, minum ngambil napas. Nah, 3 kali. Wa yaqul, lalu beliau mengatakan innahu arwa wa abra'u wa amra. Sesungguhnya minum dengan cara seperti itu ada 3 keutamaannya. 1, arwa. Apa itu arwa? Lebih cepat menghilangkan rasa haus. Arwa. Yang kedua, abra. Abra itu menyembuhkan. Abra. Yang ketiga, wa amra. Amra itu aladzu, lebih nikmat. Minum dengan cara seperti itu. Nah, apalagi minum kopi itu ya. Gitu Pak Is ya. Nah, itu minimal 3 kali. Kalau lebih boleh nggak? Seruputannya lebih dari 3 kali boleh atau tidak? Boleh.
gitu. Boleh. Yang enggak boleh itu langsung seruput satu kali habis. Sehaus apapun itu enggak bagus. Nah, maka kata Anas bin Malik, seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu keutamaannya tadi luar biasa ya, Bapak Ibu dan sekalian. Jadi kata abra itu aslamu min marodin au adzan. Yahsulu bisababi syurbi binafsin wahidin. Jadi minum dengan cara seperti itu yang disebut abra tadi lebih menyelamatkan kita dari sakit atau kotoran yang disebabkan kalau kita minum dengan satu kali tegukan. Nah, ini dia Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Terus yang terakhir termasuk meniup-niup. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu ngasih makan anaknya atau bayi ya. Biasa mau panas kan? Makan masih panas waktu didulang ya. Disuapin, ditiup-tiup nggak biasanya? Didamu ya. Didamu. Disuapin kan damu artinya ya. Ya. Kalau ditiup-tiup itu nyelisihi sunnah. Kasihan bayinya masih panas, tiup. Enggak, caranya enggak ditiup. Terus gimana? Supaya pas disuapin ke bayi dingin. Nah, digini-giniin. Tumpah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, ini ya Bapak Ibu dan sekalian. Jadi jangan ditiup. Sepanas apapun makanan yang mau kita makan atau mau kita suapkan ke anak-anak itu jangan ditiup. Maka waktu anak-anak makan juga ingatkan, dia mau makan panas, bilang nak jangan ditiup. Terus gimana? Ajarin seperti ini. Nah, insya Allah nanti mereka tahu juga. Apalagi kita jelaskan, karena kalau makan ditiup-tiup, Bapak Ibu menjelaskan ke anak supaya anak itu ngerti gimana tuh baiknya. Nah, kamu jangan niup-niup makanan. Lalu anak itu tanya, emang kenapa Pak, Bu? Apa kira-kira jawabannya? Apa? Langsung aja bilang, karena ini dilarang oleh Rasulullah. Supaya sejak kecil anak ngerti gitu. Nah, ini soal akidah, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jadi dia nanti ini nggak boleh. Pasti nanti dia akan tanya, oh emang kata Allah nggak boleh ya Bi? Ya? Kata Rasul nggak boleh ya Bi? Iya. Akhirnya dia paham. Oh kalau Rasul bilang nggak boleh. Nah itu. Jadi nggak usah muter-muter, udah aja bilang. Karena ini dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau ditanya lagi, emang Rasul melarang kenapa? Nah baru kita jelaskan. Karena bisa ngotori makanan. Jadi Bapak Ibu, ini hadis terakhir ya, dari bab kita walimah, babul walimah ya. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita akan membahas tentang pembagian jatah bagi seorang suami yang istrinya lebih dari satu ya, insya Allah. Walaupun di sini nggak ada yang lebih dari satu, tapi penting dipelajari ya. Setidaknya untuk nasihati orang lah ya. Ya saya kira itu masih ada waktu sekitar 5 menit. 1, 2, 3 ya, Pak Is dulu. Oh enggak. Kita ada yang tidak boleh ditiup. Tapi pas kita mungkin khusus ya, waktu kita nambani gitu kan. Ada beberapa yang pakai ditiup. Ya, ngobati. Oke, baik. Terima kasih Pak Is. Monggo Pak. Pak Juandi. Saya kan enggak ngaji. Cuman sampaikan ya kan, biar nanti bisa tahu. Karena makannya enak, tapi jadi nggak enak masalah misalnya tadi dari disampaikan kalau makannya tukang asin misalnya. Tapi kalau sudah terbiasa, misalnya makan nyemot ayam lah, katakan enak, tapi masaknya kurang matang. Kalau kan dengan makan dijamnya rasanya enak, rasanya setiap makan alon itu. Iya. Kurang matang itu karena kurang matang itu ya. Jadi kalau saya tebel gelem ya orang aku ya. Jadi ribut. Enggak enak. Cuma diem. Jadi kalau makan nanti kalau buahnya enggak lupa itu lah. Oh ya kayak gitu nggak mau ya sudah gitu. Oke. Kalau hadir ya. Tak paham dua-duanya. Iya.
makan. Hmm. Makan hanya sekali kan, ambil ya setiap masak apa tuh ayam pasti kurang matang gitu ya. Ya. Oke, baik. J, terima kasih Pak Juandi. Monggo Pak Nasir. Saya itu baca di YouTube itu kalau di rumah tangga itu kan ada yang sering masak malah suami. Ada juga yang sering masak itu Istri. Nah, itu kalau yang memasak istri itu motonya ABS. Apa itu? Ini dulu. Ya. Kalau yang memasak itu Suami. AIS. Artinya gini, kalau seorang ibu masak itu kan untuk kebijakan suami. ABS. Asal bapak senang. Bukan asal ABS, bukan asal suami senang, asal bapak senang. Ya. Ini bahwa yang AIS. Asal istri senang. Ya. Udah aku ya. Berarti pinter. Masak itu ibu. Bapak asal istri senang. Ya. Artinya begini. Kalau istri saya itu tahu yang misalnya suaminya nggak senang pedas lah, itu setiap masak mesti dilanjutkan dengan nyambel. Nyambel terasi atau apa. Terus? Jadi masakannya jangan sayurnya itu nggak pernah sudah tahu ya kalau bapak nggak suka pedas. Nah kalau pun pedas sambalnya itu untuk diri sendiri. Sebaliknya kalau saya pas yang nasi goreng nasi juga senang pedas. Misalkan pedas, belum malah pak. Kalau pedas itu kamu dari kamu senang. Jadi yang kedua kan, kalau pisang ambon itu kan habis digodok itu kan panas. Kayak gini, terus dibangun. Ditiup-tiup. Ya, bukan minum dulu itu. Ya. Ini pisang ambon godok yang kuning itu dimakan. Panas, ditiup-tiup. Pengecualian apa enggak ya? Oke, baik. Ya. Berarti pertanyaan satu ya, yang terakhir aja kan? Yang pertama tadi kayaknya cerita doang. Oh, ada ya. Jadi antum menceritakan kebiasaan antum sama istri kan? Itu bukan pertanyaan yang pertama kan? Kayaknya yang pertanyaan kedua aja kan? Iya atau tidak? Ya, baik. Ya. Ya, silakan. Oh ya, pembahasan ini dengan walimahan apa hubungannya? Ya, baik, makasih. Karena ini babnya bab walimah ya. Ya. Pertama, Pak Is, boleh tidak kita meniup tapi untuk ruqyah? Gitu ya. Meniup air dalam rangka untuk meruqyah. Kan tadi tidak boleh kita meniup-niup kan? Au yunfakhu fi, atau ditiup itu makanan atau minuman. Jawabannya Bapak Ibu, kalau kita meniup air untuk ruqyah itu boleh. Gitu. Jadi pernah ada kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi beliau ya mengatakan bahwasanya Nabi SAW annahu qara'a bi Fatihatil kitab. Rasul waktu itu membacakan surah Al-Fatihah di minuman, di air yang ada di tempat di bejana itu. Ya, lalu Rasul watafala. Tafal itu nafakho ya, meniup gitu, ditiup oleh Nabi SAW. Itu dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi tahu ya, saya ulangi. Jadi kata Abu Sa'id, beliau membacakan surah Al-Fatihah pada air ya. Lalu kemudian meniupnya, walam yungkir zalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Itu. Jadi fa innar raqi, orang yang meruqyah itu yusra'u lahu ya an-nafs 'alal marid idza qara'a al-Qur'an. Disyariatkan bagi orang yang meruqyah itu meniup ya tadi minuman untuk orang yang sakit ketika dia bacakan Al-Qur'an, dan itu dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul tidak mengingkarinya. Nah, ini maka meniup air untuk meruqyah ya, berdasarkan riwayat Abu Sa'id, dan ini sahih riwayat Imam Bukhari ini, nah adalah sesuatu yang dibolehkan gitu. Boleh. Apalagi ada riset kan? Riset orang Jepang itu ya. Jadi kalau air dibacakan yang baik itu kristalnya menjadi kristal bagus, positif. Ditiupkan. Maka nggak ada masalah Bapak Ibu. Kita untuk
nambani anak kita sendiri atau diri sendiri, istri misalnya, kita bacain surah Al-Fatihah lalu minumkan. Itu nggak ada masalah. Jadi itu yang pertama Pak Is. Jadi boleh. Yang kedua, Pak Juandi tadi, kalau memang kurang enak, kurang mateng, nggak empuk, ya kita nggak suka, nggak usah dimakan. Tapi gimana kok kalau masak begini terus? Nah mungkin karena jenengan nggak pernah ngasih tahu kan? Nah maka kasih tahu setelah makan, mungkin pas lagi ngobrol di teras gitu ya. Katanya beliau penakut istri apa enggak gitu ya. Nah maka sampaikan, Bu, nah Boyo kalau masak itu yang mateng biar empuk, ayamnya itu enak kalau dimakan. Nah tadi waktu saya makan itu kurang empuk. Nah, itu sampaikan. Orang itu masakannya apa? Kata orang lain enak. Padahal menurut Pak Juandi, oh. Lah kalau itu makan di warung atau di rumah itu? Oh gitu. Pas jenengan bertamu atau di rumah sendiri? Ya. Ya kita sampaikan, tapi menurutku kurang enak gitu. Nah, bisa jadi tamunya ngapus kan nggak enak. Tamunya pintar tamunya ya. Ya itu. Jadi tinggal disampaikan saja. Ya. Ya, intinya rumusnya disampaikan saja. Ya itu Pak Juandi ya. Jadi intinya dikomunikasikan, disampaikan, tapi tidak saat dihidangkan. Baik. Kemudian Pak Nasir, ya bagus. Istri masak, yang penting ABS asal bapak senang. Emang harusnya begitu. Kalau bapaknya yang masak, ais tadi. Ya, asal istri senang atau asal ibu senang, ya memang kan baik ya. Jadi idkhol surur ya, memasukkan rasa bahagia kepada pasangan. Itu sesuatu yang baik ya. Bahkan memasukkan rasa bahagia kepada orang lain saja sunnah, apalagi kepada pasangan sendiri. Itu bagus sekali. Ya. Gimana? Kan kalau istri yang masak, yang penting suaminya senang kan itu. Ya kalau itu kalau saya tadi Oh ya jenengan. Yang ngerasain. Dengan sama-sama karena itu gabung dengan kamu dadak nambah. Hari kedua baru enak berarti ngerasain. Ya tadi kalau udah disampaikan kan jadi tahu istri. Ternyata suaminya nggak seneng. Ya itu Pak. Nggak ada. Oke itu Pak Nasir ya. Yang kedua, ya itu sama aja. Pisang panas ditiup-tiup ya sama aja. Terus gimana ya, nggak usah ditiup, ya dibuka digini-giniin aja. Nah itu, baik gitu ya. Terus Mas Alian, yang terakhir, apa kaitannya dengan bab walimah? Kaitannya walimah, masih ingat walimah? Apa artinya walimah? Hidangan kan, makanan. Nah, jadi saat kita hadir ke walimah, maka perhatikan adab ini, jangan sampai dilanggar. Itu maksudnya. Itu kaitan bab ini dengan bab walimah. Ya baik Bapak Ibu, nampaknya sudah masuk waktu Isya ya. Mohon maaf waktunya terbatas. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.